Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa kembali hadir untuk pengajian di malam Rabu pekan keempat ini. Semoga kehadiran kita berkumpul malam hari ini di tempat yang baik dengan niat yang baik ini dicatat sebagai tambahan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak para jamaah sekalian, malam hari ini kita ngaji fikih dulu. Jadi kalau di tempat Pak Mardi sudah kita kaji, tapi kita di sini baru sampai pada tahapan ini. Kita ngaji terakhir kajian fikih itu sampai kepada persoalan sholat, tentang rukun-rukun, sunnah hayat. Nah, intinya kemarin kita sudah pahami semua tentang itu, hal-hal yang sunnah itu. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan yang membedakan sholat seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Jadi Bapak Ibu perlu diingat bahwasanya sholat itu, sekalipun baginda Nabi itu katakan sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kamu seperti kamu melihat saya sholat. Tapi ibu-ibu punya kekhususan, ya kan? Kekhususan, paham? Pokoknya khusus lah ibu-ibu. Ya, spesial. Nah, karena bapak-bapak tidak punya spesial, maka ibu-ibu punya spesial, maka caranya juga berbeda dibandingkan dengan yang bapak-bapak. Dan Rasulullah itu juga ajarkan itu. Jadi tidak banyak, tapi perlu kemudian untuk difahami supaya cara sholat kita itu benar menurut yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ketika belajar tentang sholat itu, ketika praktek-prakteknya itu memang perlu untuk difahami supaya nanti sholat kita itu sempurna. Nah, dikatakan di sini faslun, inilah fasal, wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya. Seorang perempuan itu sholatnya ada 5 hal yang berbeda dari seorang laki-laki. Jadi ibu-ibu, sholatnya itu ada 5 hal yang berbeda dengan seorang laki-laki. Ini tidak sekedar untuk ibu-ibu, untuk laki-laki pun seperti itu. Ada 5 hal yang berbeda dengan cara ibu-ibu. Maka maknanya nopo, bapak-bapak niku ke sholat jangan seperti sholatnya ibu-ibu. Ibu-ibu juga sholat jangan seperti sholatnya pada bapak-bapak dalam 5 hal ini. Nah, apa dikatakan farrajulu, bagi laki-laki itu yujafi mirfiqaihi an jambihi. Dia merenggangkan kedua sikunya dari kedua lambungnya. Itu kalau bagi bapak-bapak, direnggangkan siku itu dari kedua lambung. Nah, kapan itu? Ya, maknanya itu adalah ketika takbiratul ihram sama hendak ruku atau sama ruku. Jadi namun kalau saya praktekkan, seorang laki-laki itu ketika dia takbiratul ihram dia renggangkan tangannya. Kalau perempuan itu berbeda, dia rapatkan. Nanti kita akan lihat hadisnya. Jadi kalau bapak-bapak sholat jangan kayak perempuan. Kayak gini kayak perempuan nih, ya. Tapi juga ibu-ibu jangan seperti bapak-bapak. Allah.
tidak ada sing guyu nek ngaten niku. Sing guyu niku malaikat niku. Maka kemudian bapak-bapak direnggangkan, ibu-ibu dirapatkan. Maka kalau ibu-ibu jenengan mau takbiratul ihram itu dirapatkan. Ininya sama, terangkatnya sampai kepada bagian bawah telinga itu, tapi lengan atas bagian dalam itu dirapatkan kepada bagian dada. Itu kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapak dia direnggang. Nah termasuk namun dan ketika dia kemudian lumpuh itu, kalau bapak-bapak lumpuh itu harus direngangkan dari lambung itu. Maka ketika kita dari seperti ini, Allahu Akbar. Ini loh, ini tidak nyentuh kepada perut, tidak nyentuh kepada lambung kalau bapak-bapak. Tapi kalau perempuan, dia Allahu Akbar itu. Jadi ininya tersentuh kepada apa? Lambung. Paham ibu-ibu ya? Ini pada ibu-ibu. Makanya jangan sampai bapak-bapak juga ikut-ikutan ibu-ibu. Ya, itu ibu-ibu tidak apa-apa. Itu kalau bapak-bapak. Tapi mengapunten renggangnya itu jangan sampai kemudian begini. Ini itu loh, dilebarkan begini. Kenapa kok begitu? Mesaknya yang di samping dan benar. Ya, nanti dia malah dikira di situ dia yang ngene-ngene. Nah sudah pada akhirnya tidak ada yang khusyuk, makanya biasa saja. Yang penting jangan nempel kepada apa? Kepada lambung. Kalau bapak-bapak. Nah kalau ibu memang dia nempel, dia akan ada hadis. Jadi seperti itu. Itu yang pertama. Jadi farrajulu yujafi mirfiqaihi an jambihi. Dia itu kemudian merenggangkan kedua sikunya dari kedua lambungnya. Kemudian dikatakan di dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan bahwasanya dalam riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Malik bin Buhaina anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla faraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtayhi. Nabi itu dikatakan oleh Abdullah bin Malik ini, kalau sholat itu beliau merenggangkan kedua tangannya hingga putih ketiaknya itu terlihat. Jadi maksudnya apa nih? Berarti posisi lengan itu kemudian tidak dirapatkan kepada lambung. Nah ini termasuk pada ini sebenarnya waktu yang dimaknai dari hadis ini adalah ketika Nabi itu dalam posisi sujud. Jadi kalau posisi sujud nanti kita akan lihatlah semacam itu yang menjadi dalil. Jadi tidak ada perapatan pada bagian anggota tubuh yang lain. Kalau bagi laki-laki, tapi kalau bagi perempuan dia kemudian rapat. Kemudian wa yuqillu batnahu an fakhizaihi fi ruku' was sujud. Nah ini mengangkat perutnya dari kedua pahanya itu ketika dia itu rukuk dan sujud. Ini maknanya itu kalau kita rukuk itu begitu. Maka jangan sampai ini perut ini nempel kepada paha. Ya, kira-kira bisa nggak nempel perut itu kepada paha? Ya, misalnya posisinya untuk dia mungkin bisa saja. Makanya kemudian biasa kalau ibu-ibu tadi saya katakan dilapor. Lah nek sujud begitu. Nek sujud nih, kok maknanya ini paha ini tidak nyentuh kepada perut. Makanya ngapunten kalau saya sedikit praktekkan, ketika sujud itu ini diberikan jarak lagi. Sehingga kemudian ini kita bapak-bapak tidak nyentuh di sini. Nah, tapi kalau ibu-ibu harus nyentuh. Jadi posisinya dia rapatkan kedua lengan atas kepada bagian dadanya, ini juga dia tempelkan. Dia tidak nempel banget, nempel banget kan ini. Ya biasa mawar. Nah tapi kalau bapak-bapak harus diambil jarak. Ya sehingga kemudian perut tidak nempel kepada apa? Kedua paha. Tapi ya jangan terlalu panjang. Ada yang sujud. Saya temukan itu, ada yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya sujudnya begini, nek suwe yang masih mongkeh-mongkeh, tidak akan mampu itu. Makanya dia ambil itu biasa mawon.
Yang penting ini tidak nempel kepada paha, terus tangan itu juga kebuka. Jadi tidak begini, tapi kebuka begini. Lah yang begini yang dikatakan terlihat ketiak putihnya ketiak Nabi itu dari orang yang sholat di belakang. Maknanya ini bukan berarti bahwa ketiak Nabi itu terlihat, bukan. Tapi maksudnya seandainya dibuka itu akan terlihat ketiak Nabi. Itulah maksudnya. Tapi nggak menjadi syarat loh. Jangan sampai jenengan mau sujud, orang. Bahkan sudah seperti itu nanti tidak sah nanti sholat. Jadi intinya itu adalah jangan sampai paha nempel kepada perut itu. Nah ibu-ibu lain, ibu-ibu memang harus ditempel. Jadi itu. Kemudian dikatakan lagi, wa yajharu fi maudhi'il jahri, ya, menjaharkan bacaan pada tempat yang memang waktu itu dijaharkan. Apa maksudnya? Misalnya panjenengan sholat maghrib, sholat isya gitu ya. Di 2 rakaat pertama dijaharkan bacaannya. Di rakaat ketiga disirkan bacaan. Jadi ada saatnya bacaan itu dijaharkan, ya dijaharkan. Ada saatnya disirkan. Nah, tapi beda dengan ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu misalnya sholat maghrib, panjenengan kemudian berjamaah dan di situ ada laki-laki lain, laki-laki ajnabiyah namanya itu, laki-laki lain yang bukan mahram, maka disyaratkan untuk tidak membacanya dengan suara yang keras. Maka pada waktu itu bacaannya ya dipelankan mawon. Dipelankan itu artinya jangan sampai kemudian suara itu terdengar oleh orang lain. Wa idza nabahu syai'un fi shalah sabbaha. Ketika terjadi kesalahan pada seorang imam di dalam sholat itu, maka kemudian seorang laki-laki itu membaca apa? Tasbih. Jadi misalnya salah, subhanallah, gitu kan? Misalnya salahnya itu mestinya dia ruku, dia kemudian langsung sujud, subhanallah, semacam itu. Tapi kalau yang perempuan tidak membaca subhanallah, tapi dianjurkan untuk apa? Untuk bertepuk. Paham bertepuknya ini? Bertepuknya itu yang dimaknai itu adalah punggung telapak tangan kiri itu kemudian dipukul oleh telapak tangannya yang kanan. Ini loh, ini kiri kan? Punggungnya itu ini, kemudian dipakai telapak tangan kanan. Begitu maksudnya bertepuk nih, gue buatan berbuat begini. Kalau kita melihat tepuk pramuka, ayo gitu, enggak seperti ini. Jadi sama posisi dengan begini, kemudian ketika tepuknya itu ya ini menepuk kepada punggung kanan kiri. Nah, semacam itu. Itu bagaimana? Apakah tidak membatalkan sholat kemudian kalau bergerak tangan? Kalau yang menepuk itu begini. Ini bergerak secara besar itu bisa merusak kepada sholat. Tapi kalau cuma tidak awam. Nah itu yang dimaksud. Jadi berbeda memang dari kalangan seorang laki-laki kaum perempuan itu. Termasuk di dalamnya wa auratul rajul ma baina surratihi wa rukbatihi. Seorang laki-laki itu auratnya adalah bagian mulai dari pusar sampai kepada kedua lutut. Itu kalau bagi seorang laki-laki. Nah sekarang bagi perempuan bagaimana? Bagi perempuan itu dikatakan tadi nempelkan pada bagian-bagian yang memang seharusnya tertutupi. Makanya ada sebuah hadis dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu melihat ada 2 orang wanita yang sedang sholat. Maka kata Nabi, "Iza sajadtuma fatumma ba'dal lahmi ilal ardi." Kata Nabi, kalau kalian berdua sujud dalam sholat itu, gabungkan sebagian daging itu ke bumi. Ya, maksudnya itu adalah jangan sampai kemudian tidak ada yang menjadi penopang pada bagian-bagian tubuh ini. Jadi harus ditopang, harus ditutupi. Faslun wallazi yubtilus salata ahada asyara syai'an. Nah ini
hal-hal yang membatalkan sholat. Ini juga perlu dikaji. Mengapa? Karena kalau ada orang kok tidak tahu sesuatu yang membatalkan sholat, bahaya. Karena bisa jadi sholatnya itu sudah batal, tapi dia tidak tahu, sehingga kemudian dia kira sholatnya itu masih sah. Maka apa akibatnya? Kalau ada orang kemudian sholat tidak sah sholatnya, maka berarti dia seperti orang belum sholat. Wajib dia mengqadha sholat. Kemarin kan kita sudah bahas tentang qadha sholat itu. Maka jangan lupa, panjenengan kalau ada sholat-sholat yang tertinggal pada masa-masa yang lalu, termasuk tadi batal tapi tidak difahami sebagai sesuatu yang batal, harus segera diqadha. Lah ibu-ibu ngapunten, kalau ibu-ibu juga sama, termasuk maaf nggih ibu-ibu yang panjenengan mengalami keputihan. Ini dulu mungkin lupa sama jelaskan keputihan. Paham nggih ibu-ibu keputihan? Pernah ngalami? Pernah gitu ya. Lah itu panjenengan alami, jangan lupa nek jenengan mau sholat dicek dulu itu. Nah itu terjadi, celananya dilepas. Celana dalamnya itu dilepas. Lalu panjenengan bersihkan pada bagian kemaluan itu, baru kemudian sholat, celananya jangan dipakai. Ya, atau ganti celana. Atau kalau misalnya celananya tidak ada pengganti, memang siji-sijinya tuh yang kui gitu. Ya sudah, jangan lupa, jangan cuci dulu itu, baru kemudian pakai, baru kemudian sholat. Karena apa? Keputihan itu kalau dalam mazhab Syafi'i dipandang sebagai sesuatu yang najis. Maka kalau itu terjadi, kita sholat berarti meskipun wudhu kita sah, tapi pakaian kita ada yang mengandung najis, maka tidak sah sholat itu. Nah, itu perlu hati-hati ibu-ibu sekalian tentang hal yang semacam itu. Nah sekarang dikatakan ada 11 macam Bapak Ibu yang menjadi pembatal dari sholat. Apa? Yang pertama al-kalamul amdu, kemudian dikatakan berbicara dengan sengaja. Orang kalau bicara dengan sengaja itu sesuatu yang membatalkan sholat. Bicara dengan sengaja. Dan yang tidak sengaja bicara bagaimana? Ya tidak batal. Ini yoboh isoboran. Jadi penjelasan bicara tanpa sengaja. Allahu Akbar. Iya, utangku itu lunas kalau ngomong gitu misalnya. Maka jangan pada waktu itu kalau tidak sengaja tidak batal. Ini kira-kira bisa tidak sengaja? Ya tidak bisa. Makanya kemudian itu terjadi memang pada masa Nabi. Ya, ada satu riwayat dari baginda Nabi itu dari Zaid bin Arqam, beliau mengatakan kami itu dulu kunna natakallamu fis sholati yukallimu ahaduna akhahu fi hajati. Jadi kami, kata Zaid bin Arqam, dulu waktu sholat itu ya bicara-bicara kepada saudaranya tentang hajat dia. Jadi mereka sholat itu ya di awal-awal masa sholat itu diturunkan perintahnya. Itu kalau ada orang sholat masih bincang-bincang juga dengan saudaranya. Seperti orang tawaf. Jadi kalau sholat ya bicara-bicara dulu. Ya, maka kemudian dikatakan hatta nazalat hazil ayat, sampai turunlah ayat apa? Hafizu 'alas shalawatil wusta. Ya. Jagalah sholat kalian, kata Allah. Peliharalah sholat wusta wa qumu lillahi qanitin, dan berdirikanlah sholat itu dengan penuh kekhusyuan. Fa umirna bisukun, baru kemudian diperintahkan pada kami untuk tidak bicara sedikit pun dalam keadaan apa? Sholat. Ya, kalau Bapak Ibu pingin sholat seperti zaman awal Nabi dulu ya ngobrol-ngobrol gitu. Ya, dengan sholat iya mau ngombe kopi burung kok atau ngantuk. Ya pada waktu itu awalnya begitu ya boleh-boleh saja. Tapi setelah turun ayat Al-Baqarah 238 itu barulah kemudian sholat itu diperintahkan tidak bercakap-cakap. Jadi Bapak Ibu itu sama ngabuk maaf. Dulu di zaman Nabi itu orang sholat awal-awal kan sambil mabuk dia pernah. Sambil mabuk. Makanya kan di dalam Al-Quran itu ada ungkapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wala taqrabus shalah wa antum sukara. Itu yang melarang mereka, jangan kamu sholat sebelum kamu tahu apa yang kamu ucapkan itu.
Maka kemudian sejak ayat itu diturunkan, maka tidak boleh orang mabuk ketika hendak apa? Sholat. Mabuk itu dibolehkan nek jangan lagi numpak bis mabuk itu boleh. Dah haram memang. Enggak tahu saya. Ibu-ibu sepertinya tidak mabukan ya. Nah, jadi maksudnya itu semacam itu. Sehingga orang kalau sholat, bahkan dikatakan di sebuah hadis yang lain, kata baginda Nabi, inna hadhis sholatu la yasluhu fiha syai'un min kalamin. Jadi oleh Nabi dikatakan sholat itu tidak pantas ada ucapan-ucapan sedikit pun dari manusia di dalam. Tidak boleh. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Yang sholat itu isinya adalah tasbih, kemudian takbir, kemudian bacaan Al-Quran. Makanya ngabut dan sedikit saya tambahkan, termasuk di dalamnya itu ketika panjenengan kemudian sujud terakhir sering menambahkan doa di dalamnya, jangan ditambah dengan doa yang berbahasa apa? Selain bahasa Arab. Sedangkan berdoa pakai bahasa Jawa itu dibolehkan tapi dibanting. Nek jenengan jaharkan maka batal sholat. Ya. Karena kalau misalnya memohon pada Allah, kan ada hadis kan, posisi dekatnya seorang hamba dengan Allah itu di saat sujud. Lalu dalam sujud itu oleh Nabi diperintah itu perpanjanglah sujud itu, banyak berdoa kepada Allah maknanya. Berdoalah di dalam sujud itu. Nek misalnya Bapak Ibu memilih di sujud terakhir, itu tidak ada dalilnya sebetulnya Nabi perintah di sujud terakhir. Jadi sebenarnya sujud itu sujud pertama ya tetap dekat dengan Allah, sujud kedua tetap dekat dengan Allah, sampai sujud terakhir itu dekat dengan Allah. Jadi kalau jangan berdoa di semua sujud itu boleh. Lah kalau di sujud terakhir boleh enggak? Ya boleh. Tetap boleh di semua sujud itu boleh. Tapi itu tadi, jangan dalam doa di sujud itu panjenengan menggunakan bahasa Jawa. Ya. Kalau dijaharkan loh ya. Nek panjenengan batinnya panjenengan kemudian berbahasa Jawa memohon pada Allah boleh. Makanya kan sering kita katakan ya Allah, ya Allah. Nek ya Allah niku nek panjenengan memahami ya Allah niku basa Jawa niku bahasa Arab nih. Lah, jenengan pahami mawon begini, nek jenengan mengatakan ya Allah niku bayangan tulisan ya Allah niku tulisan Latin atau tulisan Arab? Latin. Tulisan Latin ya berarti bahasa Indonesia niku kata mawon. Karena kalau biasanya orang mengatakan Allahumma itu ya Allah. Meskipun ya Allah niku sebetulnya ya bahasa Arab, tapi maksud saya kita terbiasa mengatakan ya Allah itu ya pemahaman kita pada bahasa Indonesia. Sehingga bisa rusak juga sholat di sujud terakhir nih. Kalau panjenengan mengatakan ya Allah, tapi paham panjenengan itu berbahasa Jawa atau berbahasa Indonesia. Nah, tapi kalau dikatakan Allahumma, ya tentu bahasanya bahasa Arab. Makanya kalau dalam sholat itu bagaimana? Ya jenengan biasa mawon lah. Kalau jadi imam nih, jenengan baca sujud berapa lama? Ya baca 3 kali Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Jangan nek baca Subhana Rabbil A'la wa bihamdi ketika sujud, baca 3 kali, jangan sampai 4 kali. Dan nanti ada penambahan di sana, kita tidak tahu kondisi makmum, gitu loh. Bisa jadi makmumnya macam-macam kan orang, ada yang kemudian dia sedang punya hajat atau pingin buang hajat, atau dia pingin pergi segera ditunggu orang lain, atau kita tidak tahu, maka jadi imam itu bacalah bacaan-bacaan yang biasa dan mudah dan apa tidak terlalu panjang. Itu loh yang dimaknai di sini. Itu jadi bicara yang pertama. Kemudian yang kedua wal amalul kasir, banyak bergerak. Banyak itu bagaimana? Banyak itu nek dalam kajian fikih Syafi'iyah itu jangan sampai bergerak 3 kali berturut-turut. Nah, kalau tidak boleh 3 kali berturut-turut karena 3 kali itu sudah terbilang banyak. Jamak itu minimal 3 kali. Maka kalau Bapak Ibu misalnya tidak boleh bergerak 3 kali itu adalah gerakan besar. Nek gerakan kecil boleh.
Ini kan kalau gerakan besar ini sampai di sini, ini besar ini. Dengan nek garuk-garuk begini, terus nyeneng-nyeneng, ini gerak semua. Maka itu 3 kali panjenengan lakukan seperti itu, batal sudah sholat itu. Tapi gerakan kecil ini, dengan gatal sini, nah, tempelkan dulu, garuk. Ping 10 boleh? Boleh. Ping 100 boleh? Boleh. Enggak? Boleh nih. Tapi itu tadi, jangan sampai begini. Makanya kan, coba deh Bapak Ibu perhatikan, anak-anak sekarang kan banyak sholat model begitu. Kenapa? Karena mereka tidak pernah diajari fikih yang sebenarnya. Jadi anak-anak sekarang normalnya sing jenggotan ini, Allah. Nah, lalu kemudian dipermainkan jenggot nih. Jadi bukan masalah jenggotnya, tapi masalah dia mempermainkan di dalam sholat itu, yang gerakannya itu banyak. Maka kemudian jangan sampai kita sholat dalam posisi gerakannya apa? Banyak. Loh kalau maju mundur bagaimana? Boleh enggak? Boleh. Jadi kan mau maju dari belakang sana ke sini itu boleh saja. Tapi ya itu tadi, jangan 3 kali berturut-turut. Jangan langkahkan kaki 1 pertama, kemudian langkah lagi kedua, dibarengkan. Sudah 2 kali, berhenti dulu. Oh masih kurang maju, langkah sekali lagi, tambah sekali lagi, 2 kali. Jadi maksudnya itu kaki kanan kemudian kaki kiri itu kan 2 kali begini. Jadi jangan sampai kaki kanan sini, kaki kiri maju dikit, malah kakinya maju mundur seperti ini. Yang mestinya harus dia samakan. Itu baru 2 kali. Berhenti dulu. Ke samping, ke kiri, ke kanan, ke belakang pun sama. Yang nggak boleh itu langsung berjalan kanan kiri maju mundur, itu tidak dibolehkan. Kalau lebih dari berapa? 3 kali. Termasuk misalnya contoh yang sering kali juga disalahpahami, ketika Nabi itu sholat melihat ular. Gimana ya? Nabi itu kan kalau di hadis itu dikatakan Nabi itu salah satu hewan yang beliau usir ketika datang bahkan dibunuh itu adalah apa? Ular. Makanya ular itu datang ya Nabi lagi sholat itu yang digesah. Jangan bayangkan gesahan Nabi kepada ular itu seperti jangan gesah ular. Ya beda loh. Lain jangan gesah ular, Allah Akbar. Di mau sapu nih, boleh pelaku. Ambil sapu, pukul dulu, balik lagi. Tidak begitu. Ya aturan itu kayak sama. Maka apa artinya? Nek Nabi itu gesah itu ya disuruh. Ya tidak bersuara. Itu juga berarti ada suara yang lain yang tidak dibenarkan di dalam sholat. Makanya bisa saja. Ya salah lagi. Atau nek panjenengan yang alami model seperti itu ya gesahlah. Kalau batal sholatnya ya sudah, kalau batal sholatnya diulang lagi sholatnya. Daripada panjenengan kemudian sholat dalam keadaan takut, Allah diulang tekor ini. Padahal rusak sholat panjenengan. Maka kalau seperti itu mending digesah dulu. Digesah dulu sampai dia keluar atau nek panjenengan mau membunuh sampai dia mati, baru kemudian jenengan sholat. Nah, daripada sudah banyak gerakan. Ya termasuk namun ibu-ibu gendong bayi, gendong anak maksud saya. Gendong anak ketika sholat itu ya dibolehkan. Tapi jangan sampai kemudian menggendong itu menjadikan gerakan panjenengan terjadi 3 kali berturut-turut. Ya. Jadi kalau gendong itu boleh nggak? Boleh. Jadi jangan gendong. Habis pada waktu mau rukuk misalnya, jangan masih bisa menggendong rukuk, tidak apa-apa. Atau jangan angkat letakkan, baru kemudian jangan rukuk. Itu dibolehkan. Tapi ya jangan sampai kemudian 3 kali berturut-turut. Saya kemarin saya lihat sendiri di Masjid Jogokarian itu ada yang gendong anak yang baru bisa jalan. Ya udah bisa lah, tapi masih seperti anak-anak yang masih kecil gitu. Letakkan, ternyata Melayu, eneng nih. Itu bagaimana coba? Ya terus kemudian dapat tangkap sholat lagi. Saya lagi Melayu menek. Itu sudah gerakan lebih dari 3 kali malah. 3 kali saja itu bisa membatalkan, apalagi lebih dari 3 kali. Tapi begitulah mereka.
Karena memahami apa? Wong Nabi saja itu ya, anak itu ya naik ke hukum Nabi misalnya dan sebagainya. Loh iya. Tapi maksudnya itu Nabi itu bergerak tidak seperti gerakan mereka, gitu loh maksudnya. Kalau panjenengan sholat didaiki anak, jenengan diam saja tidak apa-apa. Kalau anaknya misalnya sampai setengah jam yang dur, apa ini? Oh, tengguk panjenengan boleh tidak diam saja? Ya boleh. Ya, tapi itu tadi jangan sampai kemudian melakukan gerakan besar 3 kali berturut-turut. Nah ini yang kemudian perlu dipahami bahwasanya kita ini kadang cara memahami bagaimana Nabi memperlakukan anak ketika sholat itu kita cuma dapat lalu pemahamannya dipahami sendiri sehingga terkadang batasan-batasannya itu menjadi tidak ada pada diri kita. Hanya banyak sekarang sebetulnya orang yang sholat itu batal tapi tidak ngerti nih sholatnya apa batal. Nah mengapa sekarang gini? Pertanyaannya yang seringkali dikatakan tuh gini, tidak ada dalilnya loh Bapak Ibu. Nabi itu mengatakan nek sholat ada gerakan 3 kali berturut-turut batal. Begini loh, Nabi itu memang tidak mengatakan begitu. Tapi terutama dalam mazhab Syafi'i, para ulamanya itu memahami gerakan sholat itu kan teratur mulai dari takbiratul ihram sampai kepada apa? Salam. Itu kan gerakan sholat kan di situ. Lah, kalau ada gerakan di luar sholat 3 kali berturut-turut berarti itu banyak. Berarti kita sudah melakukan gerakan yang bukan gerakan sholat. Seperti tadi, jenengan gendong bayi, gendong anak, terus jenengan selege, terus dia lari, terus jenengan awe-awe begini. Itu kira-kira gerakan sholat apa bukan? Gerakan tidak sholat nih. Berarti apa? Kita memasukkan gerakan yang bukan sholat ke dalam sholat itu. Nah itu loh yang kemudian menjadi batasan mengapa dikatakan jangan sampai 3 kali. Karena 3 kali itu sudah dipandang banyak. Ya, sama seperti tadi gerakan menggaruk. Itu kan juga bukan gerakan sholat. Kenapa kok boleh? Ya namanya orang gatal itu tidak digaruk kayak pripun coba. Ya harus digaruk. Tapi kalau gerakannya sampai besar seperti ini 2 kali dulu. 1, 2. Kok jadi gatal ya sudah menentok dulu. Nanti kemudian garuk neh. Nah itu dibolehkan. Tapi kalau sampai 3 kali berturut-turut karena bukan gerakan yang berasal dari gerakan sholat. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa iza nabaha syai'un fi sholati. Ini apa? Wal hadasu, hadas tentu sudah paham. Orang hadas itu hadas kecil ataupun hadas besar apa? Batalkan sholat. Tapi itu tadi kalau sholat batal belum tentu dia wudunya batal, ya kan? Kalau dia wudunya batal, mesti sholatnya batal. Tapi kalau sholatnya yang batal, belum tentu wudunya batal. Jadi nek jenengan batal sholat, itu jangan lalu kemudian wudu. Lihat dulu pembatalnya apa. Nek pembatalnya gerakan lebih dari 3 kali atau 3 kali berturut-turut, ya tidak perlu wudu. Atau pembatalnya jenengan bicara secara sengaja, jangan tidak perlu wudhu lagi. Kenapa? Yang batal itu cuma apa? Sholat. Kemudian dikatakan wal qudusun najasa, terkena najis. Tadi saya sampaikan keputihan, termasuk mazi itu bagian dari najis yang tidak boleh dibawa sholat. Wa kishaful aurah, terbukanya aurat. Ibu-ibu terutama, jangan kalau pakai ruku terbuka aurat. Saya sering ingatkan ini termasuk aurat dalam sholat, jangan pernah terbuka. Nek terbuka harus segera ditutup. Jadi jangan nek pakai ruku itu diperhatikan. Jadi kalau misalnya orang ada sholat kok terbuka auratnya sampai di sini, dia sadar langsung dia tutup, tidak batal sholatnya. Atau rambutnya misalnya, kok rambut itu kelewer-kelewer, maka kalau sudah seperti itu jenengan langsung tutup lagi, masukkan, itu enggak batal. Tapi jenengan tahu nek aurat panjenengan terbuka, kok masih saja sholat, ya? Tahu jenengan, maka batal sholat itu. Karena itu bagian pembatal dari sholat, terbuka aurat. Itu loh. Jadi tidak otomatis orang yang terbuka aurat itu tidak otomatis batal. Kalau dia segera menutup lagi. Tapi kalau dia tidak menutup dan dia tahu auratnya terbuka, maka batal apa? Sholatnya.
Paham gini? Lalu kemudian wattaghyirun niyyah, berubahnya niat. Niat berubah. Jadi kalau panjenengan mengubah niat di dalam sholat itu ya membatalkan sholat. Jangan tadi makmum, kalau makmum itu harus makmuman. Kalau dia tidak makmuman tidak terhitung baginya berjamaah. Atau dia sudah makmuman, ternyata imamnya bacanya banyak yang keliru, lalu dia putuskan untuk memisahkan diri atau mufaraqah, maka batal sudah sholat berjamaahnya, dia cuma terhitung sholatnya apa? Sendiri. Lalu kemudian wastidbarul kiblat, membelakangi kiblat. Tidak boleh sholat membelakangi kiblat. Kiblat itu dalam sholat wajib itu harus dihadapkan semua tubuh kita itu kepada apa? Kiblat. Jangan sampai ada yang kemudian sholat kiblat itu juga harus diketahui secara ilmu. Jadi jenengan nggak boleh kira-kira. Dikatakan kalau misalnya jenengan satu tempat tidak tahu mana arah kiblat, jenengan mau bertanya tidak ada yang ditanya. Jenengan tidak tahu arah kiblatnya bagaimana. Jenengan kira-kira pikirnya gini, jenengan sholat sudah ada sana. Dan ternyata memang benar, tapi sholat itu tidak akan sah disebabkan tidak ada ilmu pemahaman. Makanya butuh kemudian dicari dulu orang yang perlu kemudian tahu dia di mana arah kiblat, baru dia bertanya, lalu setelah itu dia sholat menghadap ke arah kiblat. Tapi bagaimana kalau tidak ada orang? Ya bisa saja sholat dulu. Tapi nanti kalau kira-kira keluar dari wilayah itu, panjenengan tahu di mana arah kiblat, panjenengan dia harus mengganti sholat itu. Itu loh. Jadi mengganti sholat itu juga jangan dipahami sebagai sesuatu yang biasa saja. Ada yang alasan-alasan kuatnya. Jenengan salah arah kiblat, udah selesai sholat diberitahu orang, jenengan salah loh, Bapak Ibu kata. Lalu panjenengan wajib mengulang lagi sholat, diulang lagi, arahkan kepada kiblat yang sebenarnya. Kemudian ini wal aqlu, makan tidak boleh, ya tidak boleh makan dalam sholat, meskipun sedikit. Saya masih sering mendengar Allah Akbar. Kira-kira itu gimana ya? Keluar tak kira-kira itu nyelidit. Ya keluar, dihisap. Nah, kalau sudah seperti itu bagaimana? Ya sudah, kalau masuk mulut itu tidak boleh ditelan. Lah bagaimana? Diludahkan ke depan? Tidak boleh. Ke samping tetap tidak boleh, karena posisi kita lagi sholat. Apa boleh sholat berjamaah, jangan ludah ke samping, ya kena yang samping, ludah ke depan kena tempat yang di depan, tidak boleh. Bagaimana? Ya sudah, nasib nih. Ya masukkan saja di mulut itu, diamkan dia sampai assalamualaikum. Nah, setelah assalamualaikum, ya alhamdulillah, karena sudah tertelan setelah salam. Jadi kalau setelah salam tidak apa-apa. Itu loh Bapak Ibu, sehingga perlu dipahami itu, walaupun kecil. Lah tidak boleh apa lagi, tidak boleh minum. Minum juga sama, jenengan baru minum teh ini. Kalau jenengan minum yang jenengan minum itu air ludah jenengan murni, tidak apa-apa. Tapi kan apa yang membedakan? Nah, tadi jenengan baru minum teh, kan tahu tuh rasa teh itu seperti apa. Kira-kira mulut kita masih ada tidak rasa tehnya? Oh masih ada, ya berarti itu udah bercampur. Maka harus jangan ditelan. Jadi kalau kemudian kita, makanya kan ada anjuran kalau sudah selesai makan atau selesai minum itu, kalau mau sholat belum batal wudunya, tidak perlu diulang wudu. Tapi yang perlu itu pastikan mulut kita itu tidak ada tersisa makanan ataupun minuman. Itu. Kemudian yang selanjutnya wal qahqahan, ini tertawa terbahak-bahak. Sedangkan biasa Allah malah kelingan sing lucu-lucu itu terus jangan ketawa, terbahak-bahak. Maka itu batal. Karena tersenyum tak bagaimana? Allahu Akbar. Ya tersenyum tak ya boleh saja. Tapi ya jangan sampai loh dikatakan kesempurna. Mesti menjadikan sholatnya rusak. Batal enggak? Ya enggak batal. Tapi ya tidak sempurna karena teringat sesuatu selain Allah Ta'ala. Maka seyogianya ketika kita sholat itu yang lain itu dilupakan. Fokus kepada bacaan itu.
Nah, kemudian tertawanya terbahak-bahak, kalau sudah terbahak-bahak jelas apa? Batal. Nah yang terakhir riddah itu maknanya adalah keluar dari Islam, murtad. Maka kalau murtad mestilah ibadah-ibadah kita itu akan batal semuanya. Makanya jangan pernah murtad. Jadi sedekah panjenengan, kurban panjenengan, apapun yang sebelumnya sudah ditunaikan itu kalau sudah murtad batal semuanya. Nah itu sulitnya begitu. Padahal nanti kalau sudah murtad masuk Islam lagi, sholat itu dalam mazhab Syafi'i, sholat itu tidak boleh tidak dipotong. Dengan misalnya maaf ya, ada yang murtad misalnya sesasi, dia tidak sholat sebulan, ya sebulan itu harus dipotong. Karena kita awalnya Islam, tapi kalau jenengan awalnya misalnya tidak Islam yang nggak ditunaikan itu tidak ada masalah. Oke, saya kira itu. Jadi itu ibu bapak sekalian yang berkaitan dengan masalah hal-hal yang membatalkan. Maka jangan lupa bapak ibu difahami dengan sebaik-baiknya supaya sholat kita itu juga sempurna, baik dalam pandangan Allah, pandangan baginda Nabi, dan juga dalam pandangan fikih, sehingga sholat itu benar-benar mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala. Saya kira itu saja bapak ibu kajian kita di malam hari ini. Mohon maaf, semoga dengan ini kita mendapatkan pahala yang lebih sempurna. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.